Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan terakhir di bab pertama, saya akan menjelaskan momentum sudut, hukum bekalan momentum sudut, dan energi kinetik pada gerak rotasi dan lurus. Pertama, momentum sudut. Momentum sudut itu timbul karena benda berputar dengan percepatan sudut ya. L itu untuk momentum sudutnya. I-nya itu inersianya, momen inersia. Dan omega adalah kecepatan sudut atau kecepatan tangensial. Nah, untuk masing-masing satuannya, kecepatan sudut itu adalah radian per second. Momen inersia seperti yang sudah dijelaskan, satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second. Nah, oke. Lanjut ke hukum bekalan momentum. Hukum bekalan momentum itu timbul ketika sebuah benda yang memiliki momentum sudut mengalami gangguan oleh benda lain. Nanti ada contoh soalnya ya. Oleh benda lain sehingga timbullah momentum sudut 2. Tapi nilainya adalah sama, L1 sama dengan L2. Atau bisa ditulis I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Oke. Terakhir, materinya cuma ini aja. Gerak translasi, gerak rotasi, dan gabungan keduanya. Maksudnya apa? Gerak translasi itu seperti contohnya para pemain ski itu hanya mengalami gerak translasi, itu bergesernya sepatu ski terhadap lintasannya. Atau gampangnya seperti ini. Benda tersebut bergerak hanya ke samping, ke kanan, kiri, tanpa berputar. Nah, berikutnya adalah gerak rotasi. Gerak rotasi sering banget kita dengar, itu adalah gerak yang setiap hari dialami oleh bumi ataupun benda langit yang lainnya, walaupun tidak semua ya. Nah, gerak rotasi sendiri apa? Gerak rotasi itu adalah berputar pada porosnya. Kalau seperti ini porosnya mana? Porosnya ada di tengah-tengahnya sini, itu porosnya. Jadi geraknya adalah ke kiri, ke kanan. Tuh. Atau gampangnya ini kayak seperti bola ini diputar aja. Tempat minum diputar aja. Nah, lalu gimana gabungan keduanya? Gabungan keduanya itu simpelnya adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah benda bergerak. Roda mobil yang bergerak. Di mana dia berputar tapi juga berpindah tempat atau seperti ini. Nah, tempat pindah ini berputar tapi dia juga berpindah. Itu ada gerak rotasi ditambah translasinya. Lalu apa bedanya? Bedanya pada gerak translasi itu udah pernah kalian pelajari waktu kelas 10 sama Bu Rini. Itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, dimana V-nya adalah kecepatan linear. Satuannya meter per second. M-nya adalah massa benda. Satuannya kilogram. Berikutnya, gerak rotasi. Gerak rotasi
kita singkat aja eka rotasi ya, Nah, ini setengah IW kuadrat. Oke. Lalu gimana untuk gabungan keduanya atau eka total? Eka totalnya kalian jumlahkan saja. Eka translasi ditambah eka rotasi. Seperti ini aja. Eka trans ya. Nah, ini tadi Nah, ini adalah kecepatan sudut atau putar. Satuannya radian per second. I-nya momen inersia. Oke, langsung aja ke contohnya ya. Oke, contoh yang pertama. Waduh. Oke, contoh yang pertama. Bola pejal bermasa 2 kg berjari-jari 0,2 meter. Terus dulu ya. Masanya 2 kg. Jari-jarinya 2 meter. Berotasi terhadap porosnya dengan kecepatan sudut 4 radian per second. Berarti omeganya 4 radian per second. Tentukan momentum sudut bola pejal tersebut. Oke. Terus apa yang harus dicari dulu? Kita buka LKS halaman 5. Di situ kalian bisa lihat momen inersia bola pejal berapa. Nah, inersia untuk bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Oke, karena massa sudah dalam kilogram, berarti nggak usah diubah lagi. Jari-jari sudah dalam meter, nggak perlu diubah lagi. Omega pun sama, masih radian per second, tidak perlu diubah lagi. Nah, oke. Yang ditanya adalah momentum sudut. L-nya sama dengan I dikali omega. I-nya udah ada belum? Belum ada kan? Berarti I-nya kita ganti sama ini ya. 2/5 mr kuadrat dikali omega. 2/5 M-nya 2 kilo. Jari-jarinya 2 meter. Percepatan sudutnya 4. 4 ya. 4 dikali 4 16, 16 dikali 2 32, 32 kali 2 64/5 atau sama dengan 1,8 sama dengan 12,8 dengan satuan kilogram meter kuadrat per second. Oke. Untuk yang nomor 2, sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan 5 radian per second. Berarti omega 1 sama dengan 5 radian per second. Oke. Terus kemudian di atas piringan diletakkan cincin yang memiliki massa 0,1 kg. Nah, berarti kita bagi 2 ya. Massa cincin itu 0,1 kg. Jari-jari cincin 0,2 meter. Nah, maka berapa kecepatan sudutnya? Jika piring bermassa 2 kg, piringannya tadi bermassa 2 kg, jari-jarinya 0,2 meter. Piringan. Nah, jadi ini adalah bentuk soal
untuk hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2. L1 itu timbul ketika piringannya hanya berputar sendiri. Yang kedua, itu terjadi ketika cincin ditaruh di atas piringan sehingga mengubah kecepatan sudutnya. Oke, langsung kita tulis. L1 tadi cuma piringan ya, berarti I piringan dikali W1 sama dengan L2, berarti I piringan dikali omega 2 ditambah I cincin dikali omega 2. Loh, kok sama? Kalau benda ditaruh di atasnya, berarti kecepatan putar mereka adalah sama. Oke. Kan di sini tulis, kemudian di atas piringan diletakkan cincin, berarti otomatis kecepatan sudut mereka sama. Langsung, berarti boleh itu seperti ini, IP sama dengan W1 sama dengan IP ditambah IC sama dengan W2. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah inersianya. Bisa kalian lihat di halaman 4 dan 5. Untuk piringan sudah pasti silinder pejal atau cakram itu sebesar setengah mr kuadrat. Berarti I piringan sama dengan setengah mr kuadrat. I cincin itu sama dengan mr kuadrat. mr kuadrat. Oke, berarti I piringan sama dengan, mau dicari dulu? Boleh. Berarti kita cari masing-masing dulu ya. I piringan berarti sama dengan setengah M piringan R piringan kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali 2 dikali 0,2 kuadrat. Coret-coret, 0,2 dikuadratkan hasilnya 0,04. Sudah, satuannya jangan lupa. Oke, lanjut. Kita cari I cincin. I cincinnya mr kuadrat. Cincin. Masa cincin 0,1, jajar cincin 0,2 kuadrat. Berarti ini sama dengan 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3. Yang ini 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi IP-nya kita dapat 4 kali 10 pangkat min 2 ya. 4 kali 10 pangkat min 2 dikali omega 1-nya 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ditambah, kita buat sama aja ya, berarti ini 0,4 kali 10 pangkat min 2 ya, sorry. Berarti ini 0,4 kali 10 pangkat min 2. Oke, sama dengan omega 2. Jumlahkan 4 kali 5 20. 20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4,4 kali 10 pangkat min 2 omega 2. Berarti omega 2 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 per 4,4 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret, 20 bagi 4,4 hasilnya adalah 4,54.
radian per second. Nah, berarti selesai sampai di situ contoh untuk nomor 2 ya. Contoh terakhir, bola biliar memiliki massa 2 kg, jari-jari 10 cm, bergerak dengan kecepatan linear 25 meter per second. Tentukan eka translasi, eka rotasi, dan eka totalnya. Pertama yang translasi itu selalu diketahui ya, seperti biasa. Massa 2 kg, nggak perlu diubah. Jari-jari 10 cm, ubah ke meter, dibagi 100, 0,1 meter. Kecepatan linear 25 meter per second. Untuk menjawab yang A, eka trans sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikali masanya 2 kg, kecepatannya 25 kuadrat. Berarti sama dengan coret-coret 625 joule. Yang B, eka rotasi. Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, di sini kita I-nya kita belum cari, omega pun belum kita cari. I dari bola biliar. Bola biliar itu bentuknya adalah bola pejal. Bola pejal memiliki inersia, inersianya bola pejal itu sama dengan 2/5 mr kuadrat dikali 1/2 ya. Nah, omeganya bagaimana? Hubungan omega dan V, di mana omega adalah V per R. Di mana omega sama dengan V per R. Berarti ini sama dengan 25 dibagi 0,1 sama dengan 250 radian per second. Berarti ini sama dengan 1/2, 2/5 masanya 2 kg, R-nya 250 kuadrat atau 250 kali 250 ya. Coret-coret sisa 50, 2 kali 50 100, 100 dikali 250 sama dengan 25.000 joule. Hati-hati menghitungnya ya. 2 kali 50 100, 100 dikali 250, tambahkan saja nolnya 2 di belakangnya. Oke, sudah selesai. Lalu yang C, energi totalnya, dimana eka total sama dengan eka trans ditambah eka rotasi, berarti 625 ditambah 25.000, sehingga hasilnya 25.625 joule. Selesai. Oke, mudah-mudahan mengerti penjelasan yang sudah saya berikan. Mungkin memang yang nomor 2 ini harus hati-hati ya, karena angkanya mungkin bisa lebih jelek daripada ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.